kasus yang ada di Kabupaten Pati seperti apa? Untuk kasus yang kemarin itu emang kami dapat laporan dari Polres untuk pendampingan korban diduga itu pelecehan seksual dari pelakunya itu bapak kandungnya. Kalau ibunya sejauh ini sih sudah cukup menerima, jadi sekarang dia fokusnya ke hukum. Untuk kasus yang kemarin itu emang kami dapat laporan dari Polres untuk pendampingan korban diduga itu pelecehan seksual dari pelakunya itu bapak kandungnya. Jadi di sini tugas saya itu hanya mendampingi secara psikologis korban, apakah ada gimana perkembangannya dia atau keadaan dia saat ini, seperti itu sih Mbak. Kalau kondisi saat ini Kalau kondisi yang kemarin saya pendampingan awal itu dia emang ada indikasi depresi karena dan dia itu histeris ketika bertemu dengan orang baru, terutama laki-laki. Jadi kemarin saya diminta untuk mendampingi karena dia tidak mau ibaratnya tuh interaksi dengan orang selain perempuan. Jadi kalau ketika ketemu orang baru dan itu laki-laki, dia itu histeris, nangis-nangis gitu. Kalau usianya Mbak, usianya kisaran sekitar 17 sampai 18 tahun. Itu sudah ada pendampingan dari psikiater juga atau psikolog? Jadi kalau menurut yang diceritakan ibunya itu katanya pernah ada riwayat dia diperiksa ke psikiater. Tapi itu bukan karena permasalahannya, tapi lebih karena kondisi. Jadi dia itu dulu dianggap bapaknya itu anaknya itu suka melawan. Nah makanya dibawa ke psikiater gitu. Itu hanya sebatas itu ke psikiaternya, bukan karena pengobatan keadaan dia sekarang. Ada langkah upaya selanjutnya nggak, tidak lanjut dari pendampingan hukum mungkin bisa Oke, kalau langkah-langkahnya kita ya pendampingan, kan rencananya itu mendampingi karena ini sebenarnya korbannya itu kan gak hanya anaknya ya, tapi kan ibunya juga sebenarnya, karena ini diduga itu kan ayah kandungnya yang melakukan. Jadi kedepannya sih mungkin rencananya akan pendampingan secara psikologis untuk penguatan ke anak dan ibunya, karena kan untuk mengikuti proses hukum itu kan prosesnya panjang, berat juga. Dengan kondisi anak yang seperti ini emang kita perlu untuk menguatkan, memberikan support sistem ke anak dan orang tua ibunya terutama, karena ibunya yang akan mendampingi anak ini. Kalau si anaknya masih pelajar atau sudah lulus? Iya, masih pelajar. Ya, mungkin selain nyunsui kekerasan seksual, mungkin ada juga kekerasan fisik ya ke anak tersebut. Kalau hasil asesmen saya sih hanya kekerasan seksual saja, tidak ada kekerasan fisik. Sering mendapat ancaman Kalau hasil dari asesmennya ya, karena anak ini ternyata sering mendapat ancaman dari bapaknya. Menurut penuturan anaknya seperti itu. Kita menunggu panggilan dari Polres, perlu pendampingan lagi ya tidak banyak. Tapi secara pribadi ke
korban sendiri tetap didampingi setelah psikiater tadi. Iya, tetap didampingi jika emang keluarga mau gitu untuk melakukan pendampingan, karena kan ini anak benar-benar apa ya Mas, ada traumatik. Jadi untuk ketika nanti kita pendampingan kan kita juga harus, oh iya nanti yang berangkat siapa, timnya siapa aja, itu kan juga perlu karena anak ini harus dikasih tahu dulu, oh ini mau misalnya mau pendampingan gitu, oh ini anak, oh ini mau ada pendampingan, nanti timnya ini, jadi dia nggak kaget, karena kalau ketemu orang baru dia cenderung kaget. Tapi ketika diajak komunikasi dengan sesama perempuan mungkin mau? Iya, dia mau. Kalau sesama perempuan dia mau, tapi kalau sama laki-laki agak sulit. Berimbas ke pendidikannya juga nggak? Artinya putus sekolah atau apa? Enggak sih, sejauh ini kemarin kalau observasi saya dan asesmen saya sih dia masih ada keinginan dan motivasi ya, terutama untuk terus di bidang akademis. Jadi tetap ada, dia masih punya apa ya, cita-cita dan lain-lain, itu masih optimis. Dari keluarga mungkin ya? Shock ya Mas, maksudnya ternyata baru diceritakan anaknya seperti itu kan otomatis kaget. Jadi kalau ibunya sejauh ini sih sudah cukup menerima. Jadi sekarang dia fokusnya ke hukum. Kasusnya dibawa ke ranah hukum aja.